Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Chernisa dengan NPM 231506122. Saya dari kelas PSTIB kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian synchronous up counter dan asynchronous down counter. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rangkaian synchronous up counter. Rangkaian synchronous up counter merupakan rangkaian yang digunakan untuk menghitung naik dari nilai terkecil hingga nilai terbesar sesuai dengan batas nilai yang telah ditentukan dan akan kembali lagi kepada nilai awal, di mana dapat kita lihat pada rangkaian ini semua input clock pada setiap jika flip-flopnya diaktifkan pada satu sinyal clock yang sama, sehingga semua jika flip-flop akan berubah status secara bersamaan di setiap pergantian pulsa clock. Pada rangkaian sinkron ini, perubahan akan terjadi apabila clock-nya low atau bernilai 0. Pada rangkaian ini, terdapat satu logic state yang berfungsi sebagai clock, lalu terdapat power, terdapat 4 jika flip-flop, terdapat 2 gerbang AND yang berfungsi untuk menstabilisasi output sebelumnya agar output yang akan keluar selanjutnya itu akan keluar secara berurutan. Lalu di sini terdapat 4 output yang direpresentasikan sebagai A, B, C, dan D. Pada percobaan kali ini saya akan memasukkan satu kali pulsa clock. Karena ini merupakan synchronous up counter, maka nilai awal pada rangkaian ini adalah 0000 atau desimal 0. Perlu diingat bahwa rangkaian sinkron akan berubah status pada saat nilai clock-nya low atau 0. Maka dari itu, saat nilai clock-nya high atau bernilai 1, tidak akan terjadi perubahan status dan yang akan mengubah outputnya. Dan saat nilai clock-nya bernilai 0, akan terjadi perubahan pada outputnya. Dapat kita lihat bahwa setiap jika flip-flop ini mempunyai satu sambungan untuk sinyal clock yang sama, yaitu bernilai 0. Pada jika flip-flop pertama, inputnya itu didapat dari power yang bernilai 1 dan menghasilkan output key yang bernilai 1 dan key bar yang bernilai 0. Output key pada jika flip-flop pertama ini disalurkan untuk menjadi input pada jika flip-flop kedua dan menjadi salah satu input pada gerbang N pertama dan juga menjadi output D pada rangkaian ini. Lalu pada jika flip-flop kedua ini menghasilkan output key yang bernilai 0 dan key bar yang bernilai 1. Output key ini menyambung mengalir untuk menjadi input pada gerbang N1 dan menjadi output C pada rangkaian ini. Maka didapat dari output gerbang N ini, jika 0 bertemu dengan 1, maka akan didapatkan outputnya 0. Dan output dari gerbang N1 ini akan menjadi input pada flip-flop yang ketiga. Dan didapat outputnya itu, output key-nya itu bernilai 0 dan output key bar-nya itu bernilai 1. Dan pada output key ini, itu mengalir menjadi salah satu input pada gerbang N2 tadi.
N2 bersama dengan output dari gerbang N1. Dan juga output key pada jika flip-flop ketiga ini menjadi output B pada rangkaian ini. Sehingga didapat dari output N kedua ini didapat nilai 0, yang mana menjadi input pada JK flip-flop keempat yang didapat, sehingga jika flip-flop keempat ini menghasilkan output key yang bernilai 0 dan juga keybar yang bernilai 1. Output key-nya ini menjadi output A pada rangkaian ini, sehingga output yang didapat dengan diurutkan A, B, C, D itu bernilai 0001 atau bisa diartikan dengan desimal 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian asinkronus down counter. Rangkaian asinkronus down counter ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk menghitung turun dari nilai terbesar hingga nilai terkecil sesuai dengan batas nilai yang telah ditentukan dan akan kembali lagi kepada nilai awalnya. Pada rangkaian ini, input clock-nya berbeda dengan rangkaian sinkron tadi, yang mana hanya pada flip-flop pertama saja yang diaktifkan melalui logic state yang berfungsi sebagai clock. Sedangkan pada flip-flop kedua, ketiga, dan keempat, sinyal clock-nya menggunakan output keybar dari flip-flop sebelumnya. Hal ini mengakibatkan output yang akan dikeluarkan akan keluar secara tak serempak. Dan pada rangkaian asinkron, perubahan akan terjadi apabila sinyal clock-nya berada pada high atau bernilai 1. Pada rangkaian ini, terdapat satu sinyal clock, satu logic state sebagai sinyal clock, terdapat 4 JK flip-flop, di mana masing-masing JK flip-flopnya ini memiliki power sebagai inputnya. Dan juga terdapat 4 buah output yang direpresentasikan sebagai A, B, C, dan D. Pada percobaan kali ini, saya akan memasukkan satu buah pulsa clock sama seperti pada rangkaian sinkron tadi. Karena ini merupakan rangkaian asinkron down counter, maka nilai awal pada rangkaian ini adalah 1111 atau sama dengan desimal 16. Perlu diingat bahwa pada rangkaian asinkron, output atau statusnya akan berubah pada saat nilai clock-nya itu 1 atau high. Maka saat nilai clock diinputkan bernilai 1, akan terjadi perubahan. Yang dimana flip-flop pertama menerima input dari power yang bernilai 1 dan juga clock yang bernilai 1, hingga menghasilkan output key yang bernilai 1 dan keybar yang bernilai 0. Output keybar ini menjadi input sinyal clock pada flip-flop kedua dan menjadi output D pada rangkaian ini. Kemudian, pada flip-flop kedua, mendapatkan input dari power yang bernilai 1 dan input sinyal clock dari output keybar pada flip-flop pertama yang bernilai 0. Sehingga dihasilkan output key yang bernilai 0 dan output keybar yang bernilai 1. Output keybar ini menjadi input clock pada flip-flop ketiga dan juga menjadi output C pada rangkaian ini. Kemudian flip-flop ketiga. Flip-flop ketiga ini mendapatkan input dari power yang bernilai 1
dan input sinyal clock dari output kibar pada flip-flop kedua yang bernilai 1 juga. Sehingga didapatkan output key-nya bernilai 0 dan kibarnya bernilai 1. Output kibar ini juga menjadi input sinyal clock pada flip-flop keempat dan juga menjadi output B pada rangkaian ini. Dan yang terakhir, flip-flop keempat. Flip-flop keempat ini mendapatkan input dari power juga yang bernilai 1 dan input sinyal clock dari output kibar pada flip-flop ketiga yang bernilai 1 juga. Sehingga menghasilkan output key yang bernilai 0 dan output kibar yang bernilai 1 yang mana menjadi output A pada rangkaian ini. Sehingga jika diurutkan output yang didapat A, B, C, D, maka didapat output 1110 atau setara dengan desimal 15. Sekian pembahasan mengenai synchronous up counter dan asynchronous down counter dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.